Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel MJRT Racing Tunit, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan bore up sepeda motor. Sahabat racing mania semuanya, kebetulan dalam pembahasan kali ini saya akan membahas atau menggarap satu buah motor repo absolut. Ini motor repo 110. Motor ini berkendala kurang tenaga. Yang pertama kurang tenaga, yang kedua boros bensin. Jadi ini keadaan motornya kebetulan sudah saya bongkar, sudah saya lihat kondisi dari mesinnya. Karena saya prediksi beberapa part mesin di sini ada mengalami kendala, jadi saya bongkar saja, saya putuskan bongkar saja ya. Jadi di sini seperti yang tadi dibahas di awal, yaitu motornya berkendala kurang tenaga, kemudian boros. Padahal dalam metode kendaraan bermotor itu biasanya kalau bahan bakar banyak, boros, biasanya tenaganya mantap. Itu menurut pemikiran-pemikiran yang awam ya. Nah, jadi di sini padahal tidak seperti itu teman-teman. Ya. Ternyata untuk motor repo absolut ini bensinnya sudah sangat boros, tetapi tenaganya tetap nggak ada, bahkan lebih boros dari standarnya dan tenaganya lebih loyo dari yang standarnya. Nah, di sini setelah saya coba lihat-lihat kondisi dari mesin di sini, jadi ada beberapa part yang kita harus upgrade teman-teman. Ya, yang pertama kita lihat dulu di sini bagian pistonnya nih. Nah, ini untuk bagian piston ini sudah oversize ya. Jadi size-nya di sini sudah 50 nih. Bisa diperhatikan di bagian tengah-tengah ini ada angka 50 nih. Ya. Kemudian di sini kalau kita lihat kondisi dari piston ini sudah sangat kurang bagus. Kurang bagus. Sudah terlihat pengikisan di bagian sini dan bagian sini. Bahkan kalau kita pasang di buring ini, jadi ini longgar. Ini sangat longgar. Ya. Ini longgar, pokoknya ini longgar sekali. Longgar ya. Dan karena terjadi kelonggaran seperti ini, jadi ya otomatis kompresi kurang. Kompresi jadi berkurang. Jadi daya tekan untuk menekan kompresi jadi berkurang, dan akhirnya saya putuskan untuk mengganti ini ya. Nanti kita ganti dengan cara kita gantinya tidak dilakukan pengorteran ya. Jadi tidak kita besarkan, tetap menggunakan piston oversize 50, tapi dengan yang baru kita ganti, yang baru, yang ini kita pensiunkan. Itu kendala yang pertama, prediksi saya ada di situ. Kemudian yang kedua, kita lihat bagian block off. Nah, ini untuk ruang bakar di sini sangat pekat hitam sekali, teman-teman. Ini belum saya apa-apain sama sekali. Ini bahkan kalau kita lihat di bagian ini lubang in-X-nya ini, wah tuh. Keraknya sangat ekstrim, ekstra ledok sekali ya. Kenapa terjadi seperti ini? Ini karena terjadi kebocoran kan? Terjadi kebocoran. Karena terjadi kebocoran dari sini tadi, dari pistonnya yang sudah longgar. Karena pistonnya yang sudah longgar, terjadilah penyusupan. Terjadi penyusupan oli yang kemudian menyusup ke ruang bakar, ya. Karena ring shaker ini, ring piston ini sudah tidak lagi kuat menahan penyusupan oli dari bawah, ini dari karter, dan akhirnya terdorong ke depan dan masuk ke area ruang bakar. Akhirnya pembakaran tidak sempurna, akhirnya pembakaran tidak normal dan tenaga tidak bagus, loyo ya. Kemudian di sini kita bisa lihat juga untuk bagian seating clamp-nya, kita lihat nih. Nah, ini bagian seating clamp sudah terlihat sekali ada beberapa sisi yang terlihat bocor clamp-nya. Kita lihat clamp. Nah, ini klepnya teman-teman. Ini terlihat beberapa sisi ada yang bocor nih. Nah, jadi ini juga nanti kita akan kerjakan. Kita akan
bersihkan, masih tetap menggunakan klep originalnya ini, bekasnya kita bersihkan, terus kita nanti akan sekir ulang ya, akan sekir ulang agar tidak terjadi lagi kebocoran untuk bagian klep. Sama untuk dua-duanya ya, in dan X. Itu kendala yang ditemukan yang kedua. Yang ketiga di sini bagian seal klep. Nah ini seal klep juga nih menurut saya berpengaruh juga ini. Ini seal klep sudah keras teman-teman. Bahan dari seal klep ini adalah bahan karet. Kalau sudah keras seperti ini, jadi fungsi menahan oli untuk tidak terbawa ke ruang bakar itu tidak sempurna. Akhirnya terjadi juga penyusupan melewati batang klep keluar dari sini dan akhirnya masuk juga ke ruang bakar dan akhirnya mengganggu kinerja pembakaran yang terjadi juga. Ya, 3. Dan yang terakhir yang saya temukan di sini adalah di bagian roll ketting. Ini roll ketting ya, roll kamprat. Ini roll kettingnya sudah hancur, teman-teman. Sudah hancur nih. Rusak ya. Nah, jadi ini mengganggu kinerja mesin juga. Lah, kok roll ketting bisa mengganggu? Nah, jadi begini prinsipnya. Jadi untuk motor 4 tak ini kan ada top ini ya, top apa? Top center di bagian noken as di sini. Nah kemudian kekencangan bagian rantai kamprat atau rantai ketang ini harus stabil. Kalau tidak stabil karena roll ketang ini sudah rusak dan akhirnya rantai kamprat ini tidak benar-benar kekencangannya tidak benar-benar pas dan akhirnya kendor dan itu mengganggu dari top center. Biasanya top centernya malah kurang bagus, bergeser. Kalau bergeser pasti sih enggak, cuman posisi dari topnya ini tidak pas benar-benar lurus. Jadi terganggu karena posisi rantai kampratnya kendor, tidak stabil. Nah itu otomatis karena topnya tidak pas, topnya tidak benar, otomatis untuk tenaga motor 4 tak ini apa repo dan apalagi motor 4 tak yang lain juga biasanya nggak benar tenaganya dan akhirnya jadi lemot ya. Itulah jadi beberapa bagian temuan yang saya temukan di repo ini ya, yang akhirnya repo ini boros bahan bakar. Kenapa terjadi boros bahan bakar? Karena ya pembakarannya nggak normal, jadi terasa boros. Kita paksa buka gas dari karburator ini karena terasa kurang bertenaga. Akhirnya si pemakai kendaraan itu memaksa buka gas, tetapi motornya tetap aja jalannya segitu-gitu doang karena terganggu di area pembakaran ini. Akhirnya karena pemakaiannya secara brutal dan tidak stabil, akhirnya motornya tidak bertenaga dan boros. Akhirnya terjadi keborosan untuk bahan bakar. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kita lakukan perbaikan, kita lakukan pengerjaan di sini. Kita akan bersihkan dulu, cleaner dulu, nanti kita akan coba pasangkan dan insya Allah next nanti kita akan lihat seperti apa prospek setelah kita kerjakan ini ya. Oke, kita lanjut dulu pengerjaannya. Nanti kita skip dulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti video dari saya ini. Oke teman-teman, kita skip dulu ya. Piston kita ganti baru ya. Seal klepnya kita ganti. Roll ketang kita ganti baru. Tahap demi tahap pengerjaan motor sudah beres dilakukan. Ini keadaan motornya sekarang sudah
beres, tinggal kita coba hidupin. Kita dengerin mesinnya seperti apa. Untuk kemarin bukannya apa ya, motornya untuk langsam aja susah, dan sekarang langsam bagus, mesin halus, kedengeran. Nah, cuman untuk kita coba belayer dan gaspol di jalanan mungkin belum bisa ya, karena ini motor baru naik, terus pistonnya baru, dan kita akan lakukan dulu tahap rayon agar awet dan enak nanti untuk kedepannya, agar awet untuk dipakai. Jadi untuk sekarang ini saya lakukan dulu tahap rayon. Nah, ini tahap rayon yang lagi saya lakukan ya. Kurang lebih sehari sampai 2 hari lah kita rayon, biarin mesinnya sampai stabil dulu, dan nanti baru kita bisa belayer atau kita bisa gaspol. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.